Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 5 dengan topik mengapa Pancasila merupakan filsafat. Tetapi sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang berisikan Nurul Amalia Putri selaku presentator pertama, Bill Nikolaus selaku presentator kedua, Nadia Anida selaku presentator ketiga, dan Rafli Adifan selaku presentator keempat. Kemudian kami telah membagi materi ini menjadi beberapa subbab. Di antaranya ialah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, kemudian landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, landasan aksiologis Pancasila, menggali sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita perhatikan materi dengan seksama yang akan dibahas oleh kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, berdasarkan arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan arti komprehensif, filsafat adalah sebuah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, berdasarkan arti analisis linguistik. Berdasarkan arti linguistik ini, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Yang kelima, berdasarkan arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang berikutnya ada ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren atau berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Jadi maksudnya Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya itu tidak saling bertentangan, meskipun berbeda tetapi tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Yang berikutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, yaitu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga,
agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Berikutnya ada kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kajian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai genetivus objektivus dan sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yaitu nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi dalam pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sekiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bill Nicolaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Bill Nicolaus Eltobing akan menjelaskan tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Lalu menurut pandangan Becker, ontologi adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala bagiannya, atau ekstensif, dan menurut segala aspeknya, atau intensif. Lalu menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen O. Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial. Yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Lalu yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Lalu yang keempat, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? Lalu, arti dari landasan ontologis Pancasila adalah sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Pancasila. Selanjutnya ada landasan epistemologi filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Problem pertama, ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan. Yang pertama, rasionalisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Lalu yang kedua, empirisme. Empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi atau empiris
merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Jadi, rasionalisme itu pengetahuan bersifat a priori, sedangkan empirisme pengetahuan bersifat a posteriori. Lalu yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Problem kedua, pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan. Pandangan pertama adalah pengetahuan yang mutlak. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, dan satu, atau solidaritas dan nasionalisme. Lalu ada rakyat dan adil dalam berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Lalu pandangan yang kedua, pengetahuan yang relatif. Sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Arti landasan epistemologis Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, selanjutnya materi tentang landasan aksiologis Pancasila akan dibahas oleh saya, Nadia Nida. Tetapi sebelum kita mulai membahas, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu aksiologis. Jadi, aksiologis ini berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios dan logos. Aksios ini berarti nilai dan manfaat, dan logos berarti ilmu atau teori. Lalu, aksiologis ini dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis tingkatan, dan hakikat nilai. Dan kalau dikaitkan dengan aksiologis Pancasila, ini artinya adalah nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktik. Yang pertama, nilai dasar. Jadi, nilai dasar ini adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, nilai-nilai dasar dari Pancasila sendiri itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian untuk nilai instrumental ini adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terbentuk dalam peraturan pemerintah dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Contohnya itu berupa pasal-pasal nih teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada nilai praktik. Nilai praktik ini adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai ini berupa apakah suatu nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk mengetahui sumber historis ini, kita dapat menelaah dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Untuk sila yang pertama yaitu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu sejak zaman dahulu kala hingga pada titik ini Indonesia sudah merdeka. Indonesia telah hidup berdampingan dengan berbagai agama-agama yang ada seperti agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini artinya Tuhan telah ikut dalam mengukir sejarah Indonesia. Selain itu, sistem religi yakni agama bagi seluruh dunia termasuk Indonesia memegang peranan yang sentral dalam pendefinisian sistem filsafat. Kemudian ketika kita berbicara tentang sila yang kedua yang membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengingat kembali bahwa perjalanan Indonesia sampai ke titik kemerdekaan bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Dalam perjalanan yang panjang tersebut pastinya Indonesia menerima banyak pengalaman yang begitu banyak dan berharga, salah satunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini mengandung makna tentang kemanusiaan yang adil dan beradab,
Nah, hal ini tampak jelas terlihat ketika Indonesia sudah merdeka. Mengapa demikian? Karena setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan ini, kita dapat melihat bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak peningkatan dalam hal nilai kemanusiaan. Di antaranya, bangsa Indonesia memiliki wawasan global yang lebih meningkat, memiliki komitmen terhadap ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak-hak asasi dalam suasana kekeluargaan dan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya berbicara tentang sila ketiga yang membahas tentang persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini mewadahi banyak sekali warisan dari kerajaan-kerajaan tertentu seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang majemuk akan sosial, kultural, dan teritorial. Namun semua ini tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk merefleksikan kesatuan di antara keberagaman dan perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut sebelumnya dipimpin oleh raja yang otokratis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai demokratis dalam taraf tertentu sudah berkembang dan dipraktikkan dalam budaya Nusantara. Contohnya adalah hak untuk protes terhadap aturan raja yang dianggap tidak adil atau hak untuk melengsarkan raja dari kekuasaannya. Kemudian setelah kemerdekaan, kita mengenal istilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Hal ini adalah mencerminkan asas dari demokrasi. Selanjutnya berbicara tentang sila yang terakhir yaitu sila kelima yang membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang adil dan makmur ini adalah impian bangsa Indonesia yang berkobar sejak ratusan tahun lamanya, dan untuk mencapainya, pahlawan Indonesia mengorbankan dirinya untuk mati di medan perang. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu masyarakat awam, yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup yang memperlihatkan sebuah unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang kelompok yang kedua adalah masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Lalu menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat ini merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila dari setiap sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang saling terkait dan saling berhubungan. Noto Nagoro juga menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Lalu kelompok yang kedua mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011. Selanjutnya, wacana politis tentang Pancasila sebagai filsafat terjadi pada saat Insinyur Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundsatz, yang artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Lalu Soekarno menjelaskan setiap sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Contohnya seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan konsep yang dapat diterima
oleh semua golongan agama di Indonesia. Sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam sikap chauvinisme dan rasialisme. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa itu hidup dalam kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila ini, demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia. Karena demokrasi ini membawa kepribadian Indonesia itu sendiri. Selanjutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah suatu keharusan, karena ini merupakan amanat para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah materi lanjutan. Kelompok kedua atau argumen politis yang diwakili oleh B.J. Habibie menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Pada pidatonya, B.J. Habibie menguraikan, pertama, pernyataan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Kedua, pernyataan tentang faktor yang menimbulkan pergeseran nilai kehidupan bangsa Indonesia sehingga perlu adanya reaktualisasi. Yang ketiga, penegasan tentang pentingnya reaktualisasi Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat juga berlaku dalam penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 UUD 1945 berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap negeri kita Indonesia. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya-jawab yang akan dilaksanakan melalui WA Group. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan menyebutkan nama dan nomor kelompok, baru dilanjutkan dengan mengutarakan pertanyaan. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan pemaparan materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.